Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imlogger setia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Raden Irfan NP. Masih di channel kesayangan kita IMLOGK Imlog, akun YouTube-nya pecinta almarhum Uwa Ajengan Khoer Apandi Manonjaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang aktivitas seorang santri di pondok pesantren bersama gurunya. Terutama cerita ini sangat baik untuk didengarkan oleh para orang tua yang memiliki anak di pondok pesantren atau para orang tua yang berniat menyantrenkan anaknya di pondok pesantren. Seringkali para orang tua mendapatkan kabar yang kurang enak terkait keadaan atau kondisi anaknya di pondok pesantren. Dikabarkan bahwa si anak ini bukannya sibuk mengaji atau belajar, melainkan ia sibuk mengurusi urusan rumah tangganya Pak Kiai, seperti mencuci piring, mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, mencangkul di sawah atau di ladang, ataupun juga mengantar jemput istri Pak Kiai ke pasar dan mengantar jemput Pak Kiai dari satu pengajian ke pengajian yang lain. Nah, kabar-kabar tersebut memang sebetulnya sudah nggak aneh di dunia pondok pesantren, terutama pondok pesantren Salafi ya, yang masih pekat dengan tradisi-tradisi kesalafiahannya itu. Untuk orang tua santri yang memang dulunya pernah merasakan menjadi santri, hal tersebut juga memang sudah nggak asing, sudah nggak aneh bagi mereka. Akan tetapi nih problemnya, bagi orang tua yang tidak memiliki pengalaman atau tidak memiliki pengetahuan ya terkait masalah dunia kesantrian, dunia kepesantrenan, saya harapkan kita harus dapat menyikapi dengan bijak terkait persoalan-persoalan yang berkaitan dengan anak kita di pondok pesantren. Salah satu hal yang paling mendasar untuk diketahui oleh para orang tua adalah prosesi ijab qabul. Prosesi ijab qabul ini merupakan serah terima dari orang tua kepada kiai. Orang tua akan mengatakan, "Pak Kiai, saya Fulan bin Fulan dengan ini menyerahkan anak saya kepada Pak Kiai untuk dididik, untuk dibina dan diarahkan dengan didikan, binaan dan arahan secara Islami." Spontanitas Pak Kiai akan menjawab, "Ya, saya menerima." Lalu Pak Kiai berdoa dan kedua orang tua mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh Pak Kiai. Setelah proses ijab qabul ini selesai, maka anak kita sudah sah menjadi anak didik Pak Kiai. Sebagian beban tanggung jawab orang tua sudah limpah kepada Pak Kiai. Adapun bagaimana cara Pak Kiai mendidik anak kita agar memiliki ilmu dan mendapatkan keberkahan, itu sudah bukan urusan lagi orang tuanya. Jadi orang tua tidak boleh mengintervensi bagaimana cara Pak Kiai mendidik anaknya. Ini yang paling harus diketahui oleh para orang tua. Nah, dengan mengingat proses ijab qabul ini saja, jika di suatu saat nanti ada kabar miring yang sampai ke telinga orang tua terkait keadaan anaknya di pondok pesantren, para orang tua sudah fine-fine saja. Mereka itu sudah nggak ada problem, karena mereka sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Kiai untuk mendidik anak kita. Dan satu yang harus diingat, kepercayaan orang tua terhadap Pak Kiai itu adalah modal utama. Berbeda halnya ketika orang tua tidak memiliki kesadaran terkait proses awal mula mereka menyerahkan anaknya ke Pak Kiai di pondok pesantren. Mungkin ketika di suatu saat nanti ada kabar miring yang menimpa nasib anaknya di pondok pesantren, seperti terdengar kabar bahwa anaknya ternyata tidak sibuk belajar, melainkan ia basah-basahan di kolam, mencangkul di ladang atau sawah milik Pak Kiai contohnya. Nah, kriteria orang tua yang seperti ini sudah dapat dipastikan akan memiliki respon yang negatif terhadap Pak Kiai. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Imlogger setia dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengingatkan, jangan sampai adab tata krama yang kurang baik dari kita terhadap Pak Kiai menjadi penghalang turunnya pintu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak kita.
Berkaitan dengan hal ini, saya jadi ingat dengan tulisannya Ibu Nyai Ida Pesantren Lirboyo. Beliau menuliskan ada seorang yang busuk hatinya. Mungkin ini adalah orang yang hasud ya. Dia ingin memfitnah Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu ia berupaya mencari jalan untuk memfitnahnya. Maka suatu ketika ia membuat lubang dinding di rumah Syekh Abdul Qadir dan mengintipnya secara perlahan. Bersamaan dengan itu, kebetulan Syekh Abdul Qadir sedang makan bersama dengan muridnya. Syekh Abdul Qadir suka makan ayam. Dan setiap kali beliau makan ayam atau makan makanan yang lainnya, beliau hanya makan separuhnya saja. Dan selebihnya beliau selalu memberikan kepada sang muridnya. Lanjut cerita, orang yang hasud tadi pergi menuju kediaman orang tua dari anak ini. Kemudian dia menanyakan kepada bapaknya, apakah betul bapak punya anak yang namanya ini? Ya betul, saya punya, jawab si bapak. Lanjut ia bertanya, apakah benar anak bapak belajar dengan Syekh Abdul Qadir? Ya benar. Bapak tahu nggak, anak bapak itu diperlakukan oleh Syekh Abdul Qadir seperti layaknya seorang budak dan kucing saja. Syekh Abdul Qadir itu hanya memberi sisa-sisa makanan yang ia makan kepada anak bapak. Dengan hati yang sedikit kecewa, si bapak ini segera pergi menuju rumah Syekh Abdul Qadir. Ketika bertemu, rasa kekecewaan yang sudah tidak terbendung lagi kemudian membludak. Dia menyampaikan suatu perkataan yang sedikit keras. Wahai Tuan Syekh, saya mengantarkan anak saya kepada Tuan bukan untuk menjadi pembantu atau diperlakukan seperti hanya kucing. Saya mengantarkan anak saya kepada Tuan Syekh supaya anak saya jadi seorang alim, jadi seorang ulama. Menyikapi sikap dan perkataan kasar dari si bapak ini, Syekh Abdul Qadir dengan tenangnya beliau menjawab, kalau begitu ambil saja anakmu. Tanpa berpikir panjang lagi, anak ini langsung dibawa pulang oleh bapaknya. Di tengah perjalanan, si bapak ini bertanya kepada anaknya tentang sesuatu yang berkaitan dengan persoalan ilmu agama. Dan apa yang terjadi? Semua pertanyaan dari bapak ini dapat dijawab dengan mudah oleh anaknya. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Melihat keadaan anaknya yang memiliki pengetahuan di bidang ilmu agama, maka si bapak tadi berubah pikirannya untuk mengembalikan anaknya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setibanya di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, si bapak ini langsung meminta maaf kepada Tuan Syekh dan berkata, wahai Tuan Syekh, terimalah anak saya untuk belajar kembali dengan Tuan Syekh. Tuan, mohon didiklah anak saya. Ternyata anak saya bukan seorang pembantu dan juga tidak diperlakukan seperti halnya kucing. Saya melihat ilmu anak saya sangat luar biasa ketika bersamamu. Menanggapi permohonan dari si bapak ini, Tuan saya hanya menjawab dengan sederhana, bukannya aku tidak mau menerimanya kembali, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup pintu hati anakmu untuk menerima ilmu akibat sikapmu sendiri. Astagfirullahaladzim. Imlogger setia dimanapun Anda berada, ketika kita mendengar riwayat ini, tentu ini merupakan cambuk ya, cambuk peringatan tentunya, warning yang harus kita waspadai tentu bagi para orang tua. Biasanya ketika anak kita dititipkan kepada ustadz, kepada kiai, baik di pesantren ataupun di lingkungan masyarakat, sebetulnya kita harus menjadi manusia yang tahu terima kasih. Karena sudah untung kiai tersebut atau ustadz tersebut mau mendidik anak kita, mau memikul beban yang memang merupakan beban atau kewajiban orang tuanya, yaitu mendidik anak. Jangan sampai ada ceritanya kita selaku orang tua memiliki sikap atau etika yang kurang baik ya terhadap ustadz dari anak kita atau kiai dari anak kita.
Karena itu dapat menghambat turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak kita. Sementara tujuan kita untuk mengantarkan anak ke pesantren, ke majelis taklim, agar dia memiliki ilmu pengetahuan, agar dia memiliki keberkahan. Dan salah satu wasilah adanya keberkahan itu adalah gurunya yang mendidik anak kita. Jadilah orang tua yang tahu diri dan tahu bagaimana caranya berterima kasih. Imlogger setia dimanapun Anda berada, sebelum saya akhiri topik perbincangan ini, saya ingin berpesan kepada saudara-saudara sekalian. Carilah pondok pesantren dan ustadz atau kiai yang memang betul-betul amanah terhadap tugasnya sebagai warasatul anbiya. Jangan sembarangan memilih pesantren, jangan sembarangan memilih calon guru untuk anak kita. Karena sangat tidak diharapkan akibat kecerobohan para orang tua ketika memilih pondok pesantren atau memilih calon kiai atau ustadz bagi anaknya, terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan. Seperti halnya pemikiran, pemahaman, dan ajaran yang dipegang oleh oknum ustadz atau kiai itu ternyata bukan pemikiran dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga dirasa merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Oke, imlogger setia dimanapun Anda berada, mungkin sekian topik perbincangan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.